Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang Jumat yang mulia ini tanggal 16 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 April 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali hadir di Masjid Jami' Darul Azkar yang kita cintai ini untuk melaksanakan fardu sya'air salatil Jumu'ah dengan penuh keyakinan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita pun diampuni olehnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Ramadan merupakan bulan yang sangat agung. Banyak keutamaan yang kita dapatkan darinya. Karena itu orang yang mengetahui tentang keutamaan dan keagungan bulan suci Ramadan akan menginginkan setiap bulan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan suci Ramadan. Karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk mensyukuri kedatangan bulan suci Ramadan tahun ini, apalagi kita bisa menjumpainya. Bersyukurnya adalah dengan mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai macam aktivitas tarbiyah atau pendidikan, sehingga dapat kita raih peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Target peningkatan takwa ini memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an suratul Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oleh karena itu, apabila seorang tidak meningkatkan atau tidak meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya itu kecuali hanya menahan lapar dan haus saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan lapar dan hausnya seseorang. Tetapi yang Allah inginkan adalah akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yada qaula zuri wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang puasa tetapi tidak dapat meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dengan demikian, hakikat ibadat Ramadan adalah melatih diri agar dapat meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada yang harus kita perbaiki dari ibadah Ramadan tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang sangat singkat ini, sekurang-kurangnya ada 3 sisi yang harus kita perbaiki dari ibadah di bulan suci Ramadan dari tahun ke tahun. Yang pertama adalah memperbaiki keislaman diri kita agar semakin bertakwa dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan diawasi oleh Allah menjadi begitu penting dalam kehidupan seorang muslim. Karena dengan demikian dia tidak berani menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena setiap perbuatan manusia ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak.
Kebaikan dan keburukan yang dilakukannya pada hakikatnya adalah untuk dirinya sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 41, "Faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha." Siapa yang mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang sesat, maka sungguh dia semata-mata sesat buat kerugian dirinya sendiri. Di samping itu, pada ayat lain Allah Ta'ala berfirman suratul Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa melatih kita untuk selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghargai waktu, disiplin dan lain-lain sebagainya. Sehingga dari ibadah ini insya Allah akan kita capai perbuatan atau perbaikan keislaman diri kita ke arah yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Yang kedua, ibadah Ramadan pada hakikatnya adalah untuk memperbaiki keislaman keluarga. Ini bisa kita lakukan dengan lebih mengkondisikan suasana pengamalan ajaran Islam dalam keluarga. Seperti tadarus dan tadabur, mengkaji Al-Quran, sahur bersama, buka puasa bersama, tarawih bersama yang disertai ceramah, dan memperkokoh hubungan dengan sesama anggota keluarga. Karena suasana kumpul bersama keluarga di rumah pada bulan suci Ramadan relatif lebih banyak, sehingga tercipta keakraban dan keharmonisan hubungan antar keluarga yang berdampak sangat positif dalam upaya memperbaiki keislaman anggota keluarga. Oleh karena itu, Ramadan kita jadikan sebagai momentum yang sangat baik untuk memperbaiki keislaman keluarga. Misalnya anggota keluarga yang belum bisa membaca Al-Quran, bisa kita kontrol dan kita tumbuhkan atau kita tingkatkan kemampuannya membaca Al-Quran. Begitu juga dengan pemahaman dan pengamalannya. Memperbaiki keislaman keluarga merupakan tanggung jawab kita bersama, khususnya bagi seorang suami atau bapak. Maka seorang bapak harus memperbaiki keislaman dirinya sendiri, dirinya lebih dahulu, kemudian baru memperbaiki keislaman keluarganya. Keluarga harus kita islamisasikan, karena azab Allah sangat pedih bagi siapa saja yang tidak peduli terhadap keislaman keluarganya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga, ibadah Ramadan pada hakikatnya juga adalah upaya untuk memperbaiki keislaman masyarakat. Hal ini karena terwujudnya masyarakat yang berkepribadian Islam merupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan terwujudnya masyarakat Islam, ketertiban, kedamaian, dan ketenangan hidup akan sama-sama kita rasakan. Bahkan hidup menjadi terarah pada nilai-nilai kebenaran. Dan dapat kita kikis habis tindakan-tindakan yang maksiat atau paling tidak sangat kecil peluang manusia untuk melakukan kemaksiatan. Dari sini masyarakat kita memiliki harapan yang besar terhadap masa depan yang cerah. Tetapi bila masyarakat tidak Islami, maka masa depan yang bahagia akan terasa suram. Ibadah bulan suci Ramadan, khususnya puasa, menumbuhkan semangat pada kita untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar,
sehingga ibadah puasa membuat kita enggan untuk melakukan kemaksiatan. Bahkan bila ada seorang yang melakukan kemaksiatan, kita pun tidak segan-segan untuk mencegah, melarang atau mengingatkannya agar hal yang buruk itu tidak dilakukan. Yang membuat kita bahagia adalah gairah keislaman pada masyarakat yang lebih menonjol. Tidak hanya di kampung-kampung, tetapi juga di jantung perkotaan, pusat-pusat bisnis dan perkantoran. Semuanya menunjukkan suasana yang lain dari biasanya. Sehingga tidak terasa kalau Ramadan itu sangat memberikan perubahan ke arah yang lebih Islami. Hal lain yang juga amat mengesankan adalah tingkat pemakmuran masjid dan musalla yang sedemikian terasa. Sehingga sholat berjamaah yang 5 waktu diikuti oleh kaum muslimin dalam jumlah yang lebih banyak. Pesan-pesan keislaman lebih banyak disampaikan. Aktivitas masjid lebih bervariasi. Kekompakan pengurus masjid dan remajanya lebih harmonis. Yang semua itu membuat masjid menjadi hidup atau lebih makmur. Sehingga keislaman masyarakat kita relatif lebih nampak dan terasa. Namun yang harus kita sadari adalah bahwa ibadah Ramadan adalah ibadah yang mendidik kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti suasana keislaman yang terjadi di masyarakat tidak boleh berakhir bersamaan dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Karena itu semestinya sesudah Ramadan nanti ada peningkatan yang lebih menonjol dari sebelum Ramadan dalam hal yang baik dan benar. Oleh karena itu menjadi tantangan kita bersama untuk memakmurkan masjid-masjid dan musalla-musalla kita sesudah Ramadan tahun ini. Pengurus masjid sangat dituntut untuk menjalankan amanah mengurus masjid. Jamaah masjid juga sangat dituntut untuk lebih meningkatkan partisipasi dalam beragam aktivitas masjid dan musalla. Kerjasama yang lebih solid antara pengurus masjid dengan jemaahnya merupakan sesuatu yang harus ditingkatkan. Kita berharap masjid-masjid dan musalla-musalla kita solid kepengurusannya, bervariasi program-programnya, cukup fasilitas dan dananya, dan menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga Ramadan tahun ini membuat kita semakin bangga sebagai seorang muslim. Lalu kita bisa tunjukkan kebanggaan itu dengan islamisasi dalam berbagai bidang kehidupan kita sesudah Ramadan berakhir. Demikian khutbah yang sangat singkat pada Jumat kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amat wa ashkuruhu wa qad ta'azzana biziyadati liman syakar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ala raghmi man jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatil ghurar amma ba'du. Fa'usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya'lamu ibadallah annakum ghadam baina yadayillahi mawqufun wa bi'a'malikum majziyun wa an a'malikum muhasabun. Suma'lamu aidan anallaha amarakum bi amrin bada'a fihi binafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih
wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min jinnihi wa insih. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika rasulika sayyidina Muhammad sahibil anwari wal jabinil azhar wardallahumma an ashabihi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa alaihim ajma'in wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din waj'al biladana Indonesia aminan rakha'an sakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fiman khafaka wattaba'a ridhaka ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.